Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruang Sunyi. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, serta perlindungan dari segala mara bahaya. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di akhirat kelak dan membuka jalan menuju syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini bisa terus berkembang dan menyebarkan lebih banyak kisah yang menggugah hati dan penuh pelajaran. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga Allah membalas dengan limpahan pahala dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Di sebuah negeri yang jauh dari cahaya ilmu dan ketakwaan, hiduplah seorang laki-laki yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Namanya disebut dalam bisik-bisik orang Kampanga bukan karena kibak, tapi karena kebrutalan. Ia bukan pencuri biasa. Ia adalah pembunuh. Bahkan, dalam satu riwayat, telah membunuh 99 jiwa. Ia bukan orang gila. Ia sadar. Ia tahu apa yang dilakukannya. Tapi hatinya keras. Sekeras batu. Mungkin lebih. Baginya, nyawa orang lain hanyalah alat pemuas amarah dan kekuasaan. Namun, siapa sangka, di balik kejahatan yang menggunung itu, tersisa setitik keresahan dalam jiwanya. Sunyi yang aneh muncul dalam dadanya. Suatu hari, entah karena mimpi, entah karena kejadian yang tak biasa, ia mulai bertanya, apakah masih ada jalan kembali? Bagi orang sepertiku, ia pun meninggalkan tempat tinggalnya yang selama ini gelap dan berangkat mencari seorang alim. Ia ingin bertanya, sejujurnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, apakah Allah masih mau mengampuni dosaku? Ia mendatangi seorang ahli ibadah. Namun sayangnya, orang ini adalah ahli ibadah tanpa ilmu. Saat sang pembunuh menceritakan dosanya, bahwa ia telah membunuh 99 orang, sang ahli ibadah terperangah dan langsung menjawab, "Tidak, dosamu terlalu besar. Tak ada ampunan bagimu." Jawaban itu bagaikan pisau yang menusuk perasaannya, tapi tidak membuatnya menangis. Justru membuat amarahnya bangkit kembali. Ia pun membunuh si ahli ibadah itu, menjadikannya korban ke-100. Namun, anehnya, setelah itu, ia tidak kembali menjadi pembunuh seperti sebelumnya. Ia tidak melarikan diri, tidak pula merayakan kejahatannya. Sebaliknya, ia merasa semakin gelisah. Sampai akhirnya, ia kembali mencari seseorang yang benar-benar memahami rahmat Allah. Dan kali ini, ia menemukan seorang alim sejati. Ketika ia bertanya, apakah masih ada ampunan bagi pembunuh 100 jiwa? Sang alim tidak tergesa-gesa menjawab. Ia menatap lelaki itu lama, lalu berkata dengan suara lembut, "Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dan rahmat Allah?" Jawaban itu membuat lutut lelaki itu lemas. Air matanya jatuh, mungkin untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Sang alim melanjutkan, "Tetapi kamu harus pergi, tinggalkan negeri ini. Di sini penuh keburukan. Pergilah ke tempat yang baik. Di sana ada orang-orang saleh. Beribadahlah bersama mereka. Dan jangan kembali ke tempat dosamu." Dengan hati yang belum sepenuhnya tenang, namun ada harapan baru menyala. Lelaki itu pun berangkat. Ia meninggalkan kampung halamannya, menuju tempat baru dengan satu tujuan, taubat yang tulus. Namun, ia belum tahu perjalanan ini akan menjadi perjalanan terakhirnya. Lelaki itu melangkah, meninggalkan negerinya tanah, tempat ia mengubur 100 nyawa dan menodai kehidupannya sendiri. Tapi kali ini, langkahnya berbeda. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesombongan. Yang ada hanya tekad untuk kembali kepada Allah sekuat yang ia mampu. Setiap jejak kakinya di tanah
terasa berat, bukan karena perjalanan yang jauh, tapi karena beban dosa yang ia pikul dalam hatinya. Setiap suara angin seperti mengingatkannya pada jeritan-jeritan mereka yang telah ia bunuh. Tapi ia terus berjalan demi harapan yang diberikan oleh satu kalimat dari seorang alim. Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dan rahmat Allah? Ia pun menempuh perjalanan jauh menuju negeri yang lebih baik. Di sana, ia ingin menyatu dengan orang-orang saleh. Ia ingin menyucikan diri. Ia ingin benar-benar bertobat. Namun, takdir berkata lain. Belum sampai ke tempat tujuannya, ajal menjemput. Tubuhnya rebah di tengah jalan. Ia wafat. Belum sempat beribadah, belum sempat mengucap istighfar panjang, belum sempat mencium tanah sujud di rumah Allah. Namun, Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Saat itu, turunlah para malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat berselisih. Malaikat azab berkata, ia adalah pembunuh 100 jiwa. Ia belum beramal kebaikan sedikit pun. Tapi malaikat rahmat membantah. Ia sudah bertobat dengan hati yang tulus dan sedang dalam perjalanan menuju kebaikan. Allah pun mengutus malaikat sebagai penengah. Mereka diperintahkan untuk mengukur jarak antara tempat ia wafat dan tempat tujuan taubatnya. Jika ia lebih dekat ke negeri yang buruk, maka ia termasuk golongan orang jahat. Namun, jika ia lebih dekat ke negeri yang baik, maka ia termasuk golongan orang yang bertaubat. Maka, para malaikat pun mengukur jaraknya. Dan dalam satu riwayat disebutkan, Allah memerintahkan bumi untuk bergeser agar jasad hamba yang bertobat itu lebih dekat ke arah negeri kebaikan. Maka, akhirnya ia pun dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diterima taubatnya. Di saat manusia hanya menilai amalan yang terlihat, Allah menilai keikhlasan niat dalam hati hambanya. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa taubat yang tulus, meski belum sempat diwujudkan dalam amal, bisa menjadi jalan keselamatan dengan izin Allah yang Maha Pengampun. Setelah wafatnya lelaki itu, di tengah perjalanan, kisahnya tidak berhenti di bumi. Ia menjadi bahan perdebatan langit dan para malaikat. Tapi keputusan akhir datang dari Allah. Dan ia termasuk golongan yang diampuni. Apa yang menyelamatkannya? Ia belum sempat berbuat baik, belum sempat sujud, bahkan belum sempat sampai ke tempat tujuan. Yang menyelamatkannya adalah niat taubat yang tulus dan doa dari hati yang remuk redam. Satu doa, satu tekad, satu arah langkah yang jujur untuk kembali kepada Allah. Itulah keajaiban taubat. Itulah kekuatan sebuah doa yang lahir dari hati penuh sesal. Kita sering mengira ampunan Allah hanya untuk orang-orang suci, orang-orang syalih, atau mereka yang selalu di masjid. Padahal Allah lebih dekat kepada hamba yang berdosa tapi ingin kembali dibanding hamba yang merasa suci dan tak butuh ampunan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apapun yang telah engkau lakukan. Dan aku tidak peduli." Hatar, Tirmizi. Betapa luasnya rahmat Allah, pembunuh 100 jiwa saja diampuni. Maka, bagaimana dengan kita yang mungkin hanya berdosa lewat lisan, mata, atau hati? Jangan tunggu mati di tengah jalan. Jangan tunggu waktu sempurna untuk mulai taubat. Karena yang Allah nilai bukan seberapa banyak amal kita, tetapi apakah hati kita benar-benar ingin kembali kepadanya. Kini, setelah engkau mendengar kisah ini, cobalah berhenti sejenak, pejamkan mata, tanyakan dalam hati, apakah aku masih menunda taubat? Padahal Allah sudah membuka pintu niat setiap hari. Tulislah istighfar di lisanmu. Bisikan doa walau satu kalimat dari hati yang dalam. Ya Allah, aku tahu aku banyak salah, tapi aku ingin kembali. Maka tolong jangan biarkan aku mati dalam keadaan belum engkau ampuni. Semoga doa itu
cukup untuk membelah langit, dan cukup untuk membuka gerbang ampunan. Seperti kisah lelaki yang dahulu mengira dosanya terlalu besar. Namun, ternyata rahmat Allah jauh lebih besar dari segala dosanya. Ruang sunyi bukan tempat untuk menghakimi, melainkan tempat untuk merenung tentang siapa kita dan kemana kita akan kembali. Jazakumullahu khairan telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dan menjadi pengingat dalam sunyinya hati kita masing-masing. Jika kisah ini menyentuhmu, jangan lupa tinggalkan like dan bagikan kepada orang-orang tercinta agar cahaya hikmah ini terus mengalir. Insya Allah menjadi amal jariyah untuk kita semua. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Masih di ruang sunyi, tempat hati merenung dan jiwa mencari cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.